Sudah ya. Kira-kira hari ini kalian saya lihat seger-seger. Pasti kalian sudah sarapan dan sudah siap ya. Sebelumnya mari kita sebelum mulai pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rehani untuk memimpin berdoa.
Fahri. Ya, terima kasih. Hari ini untuk yang tidak masuk berarti hari ini satu anak yaitu Reza sedang sakit ya. Saya tulis dulu. Sebelumnya lagi, marilah kita memperhatikan tepuk pembelajaran ya. Nanti ikuti Yati, saya beri contoh sebelumnya ya. Tolong perhatikan semuanya. Tepuk pembelajaran. Konsentrasi. Siap. Belajar. Itu ya. Nanti kalian yang bersama-sama untuk nunggu pengumuman dari Yati. Tepuk pembelajaran. Konsentrasi. Siap. Belajar. Ya. Dan terima kasih. Sekarang yuk kita melakukan relaksasi dulu. Berdiri di pinggir meja sebentar. Berdiri sebentar. Ya. Berdiri sebentar. Ya, sudah. Nah, ini nanti kalian anut komandonya Bu Yati ya. Nanti misalkan Bu Yati maju satu langkah, kalian maju satu langkah, anut komandonya ya. Sebentar, Bu Yati pindah sini dulu biar kelihatan. Ya, siap? Maju satu kali, mundur satu kali, gelengkan kepala, pelan-pelan, relaksasi biar kalian nanti tidak tegang dalam pembelajaran. Ya, putarkan kepala pelan dari kanan ke kiri. Pelan-pelan Mas, nanti takut enggak? Uratnya. Dari ini Mas, sudah. Goyangkan pinggul, tangan diginikan, goyang pinggul. Alon-alon. Supaya otot pada lambung atau pada bagian belakang sini biar tidak tegang. Ayo, tekan dengan air rehan. Sudah? Kira-kira sudah cukup? Sudah. Ya, silakan duduk kembali. Lebih enak kan kalian? Lebih rileks? Ya. Ketika kalian bangun pagi, terus aktivitas di rumah sebelum berangkat sekolah, terus ke sekolah, itu merupakan adalah sebuah agenda atau sebuah kehidupan yang harus kita jalankan. Kalau kita samakan, ibaratnya kehidupan kita itu seperti apa? Kayak apa? Sinetron ya, betul. Ruli menjawab sinetron ya. Kayak sinetron yang sudah disetting ataupun intinya sudah disetting sama yang puasa tiap pagi. Kalian harus bangun pagi, harus melakukan kegiatan di rumah, ke sekolah, pulang, main dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah kehidupan kita, tapi kita samakan seperti kehidupan dalam sebuah cerita atau cerita pendek atau cerita atau sinetron ataupun bisa kita buatkan novel juga ya. Jadi nanti sebentar berarti buka dulu untuk jadi nanti kita itu akan mempelajari tentang sebuah teks cerita pendek. Kemarin kalian sudah kemarin kan sebelum cerita pendek itu kalian kemarin materinya apa? Ruli? Pidato persuasif. Pidato persuasif itu nanti kita akan menceritakan, bisa kita dalam pidato itu menceritakan sebuah kehidupan kita sehari, buat contoh untuk memberikan motivasi ataupun arahan kepada mereka yang mengikuti pidato tersebut. Dan untuk yang selanjutnya materinya adalah cerita pendek. Kemarin
Bu Yati sudah sedikit menyinggung tentang materi cerita pendek yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang unsur instruksi juga sudah ya kemarin ya, sudah saya tayangkan sebentar, nanti akan kita pelajari lagi. Jadi kalian perhatikan dulu untuk tahapan pembelajaran nanti yang akan kita lakukan itu nanti akan dibagi kelompok menjadi beberapa kelompok, nanti akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Terus Bu Yati akan membagikan sebuah teks cerita pendek. Yang selanjutnya adalah nanti Bu Yati kalian menjawab pertanyaan LKPD dari Bu Yati. Tapi sebelumnya, sebelum saya menuju ke materi ini, silakan kalian amati video dari Bu Yati. Nanti kalian dilihat, diperhatikan, dipahami. Nanti kalian menjawab pertanyaan dari Bu Yati. Nanti semuanya menjawab semua. Ya, sebentar saya. Tolong nanti perhatikan semua, dilihat
ya. Nah, sudah kalian perhatikan tadi ya. Ya, setelah kalian mengamati video film cerita pendek tadi, yang judulnya apa anak-anak tadi? Nah itu nanti kalian diharapkan untuk menjawab pertanyaan ini. Sekarang dijawab dulu pertanyaan dari Bu Yati dulu. Yuk, masing-masing semua menulis jawaban ini setelah kalian mengamati video yang sudah saya tayangkan tadi. Yuk, ayo dijawab. Langsung dijawab. Nanti kita cocokkan bersama-sama. Dijawab tadi apa? Ini apa judul cerita pendek yang tadi sudah didengar atau dilihat? Ya, silakan ditulis dulu judulnya. Terus yang nomor 2, siapa saja tokohnya? Mau tadi itu sudah. Siapa saja tokohnya? Ya, ya, sudah. Yang ketiga, latar atau tempat terjadinya cerita itu di mana? Kemarin kalian sudah saya berikan materi untuk berikan sedikit materi unsur cerita pendek, ya. Kemarin unsur-unsurnya sudah ya, pertemuan yang sebelumnya ya sudah saya jelaskan sedikit. Nanti kita ulangi lagi, ya. Yang nomor 4, apa isi cerita pendek tersebut? Isinya apa? Ayo. Isinya tadi apa itu? Judulnya apa? Isinya apa? Silakan ditulis, Pak. Silakan ditulis. Ya. Nanti kalau sudah kita koreksi bersama-sama. Sudah, serta? Sudah?
titik 5 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Terus untuk besoknya kita akan KD 4.5 menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. KD-nya berarti kita memulai yang 3.5 terlebih dahulu, yaitu mengidentifikasi. Untuk yang selanjutnya, kita sehari buat contoh untuk memberikan motivasi ataupun arahan kepada mereka yang mengikuti pidato tersebut. Dan untuk yang selanjutnya materinya adalah cerita pendek. Kemarin Bu Yati sudah sedikit menyinggung tentang materi cerita pendek yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang unsur intuisi juga sudah ya kemarin ya, sudah saya tayangkan sebentar, nanti akan kita pelajari lagi. Jadi kalian perhatikan dulu untuk tahapan pembelajaran nanti yang akan kita lakukan itu nanti akan dibagi kelompok menjadi beberapa kelompok, nanti akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Terus Bu Yati akan membagikan sebuah teks cerita pendek. Yang selanjutnya adalah nanti Bu Yati kalian menjawab pertanyaan LKPD dari Bu Yati. Tapi sebelum saya menuju ke materi ini, silakan kalian amati video dari Bu Yati. Nanti kalian dilihat, diperhatikan, dipahami. Nanti kalian menjawab pertanyaan dari Bu Yati. Nanti semuanya menjawab semua. Ya, sebentar saya. Tolong nanti perhatikan semua, dilihat film ini, nanti kalian saya kasih perhatian.
Ya. Sudah kalian perhatikan tadi ya. Ya, setelah kalian mengamati video film cerita pendek tadi, yang judulnya apa anak-anak tadi? Nah itu nanti kalian diharapkan untuk menjawab pertanyaan ini. Sekarang dijawab dulu pertanyaan dari Bu Yani dulu. Yuk, masing-masing semua menulis jawaban ini setelah kalian mengamati video yang sudah saya tayangkan tadi. Yuk, ayo dijawab. Ayo, langsung dijawab. Nanti kita cocokkan bersama-sama. Dijawab dulu. Tadi apa? Pertanyaannya apa? Ini apa judul cerita pendek yang tadi sudah didengar atau dilihat? Ya, silakan ditulis dulu judulnya. Terus yang nomor 2, siapa saja tokohnya? Kalau tadi itu sudah. Siapa saja tokohnya? Ya, ya, sudah. Yang ketiga, latar atau tempat terjadinya cerita itu di mana? Kemarin kalian sudah saya berikan materi untuk berikan sedikit materi unsur cerita pendek, ya. Kemarin unsur-unsurnya sudah ya, pertemuan yang sebelumnya. Ya, sudah saya jelaskan sedikit. Nanti kita ulangi lagi. Ya. Yang nomor 4, apa isi cerita pendek tersebut? Isinya apa? Ayo. Isinya tadi apa itu? Judulnya apa? Isinya apa? Silakan dibuka. Silakan ditulis. Ya. Nanti kalau sudah kita koreksi bersama-sama. Sudah, Septa? Sudah, buka? Sudah? Apa sudah? Kira-kira sudah selesai belum? Sudah selesai? Rehan sudah selesai? Mari kita koreksi bersama-sama. Sudah ya? Ya. Kita koreksi bersama-sama. Tolong yang lain diperhatikan, nanti akan saya tunjuk satu per satu. Rehan mungkin Rehan pertama untuk memberikan jawabannya. Nomor 1, apa judul cerita pendek yang dibaca atau didengar tadi? Terlambat. Ya. Kira-kira menurut kalian jawaban dari Rehan betul? Oh. Betul Rehan. Nomor 2, mungkin Ruli ya. Siapa saja tokohnya? Kaila, Ibu dan Guru. Kira-kira ada yang mau menambahkan lagi? Teman-teman
Terlambat masuk sekolah dan dihukum. Terlambat karena sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Ya, betul. Jawaban Sofi dan Fasa betul semua. Jadi berarti kalian tadi sudah bisa memahami video yang sudah ditayangkan. Mari kita ke materi. Yuk. Untuk materi kali ini, Bu Yati ingin kita semua ingin mempelajari tentang cerita pendek, yaitu KG 3.5 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Terus untuk besoknya kita akan KG 4.5 menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. KG-nya berarti kita memulai yang 3.5 terlebih dahulu, yaitu mengidentifikasi. Untuk yang selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti itu kalian diharapkan mampu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, yaitu dengan media sosial. Peserta didik menunjukkan sikap disiplin, percaya diri, dan peserta didik diharapkan mampu. Minta tolong dibacakan Imam yang nomor 1. Menggabungkan unsur intrinsik tema dari teks cerita pendek yang dibaca dan didengar secara tepat disertai dengan bukti dan alasan. Ya, betul. Yaitu nomor 1, mengemukakan. Kalian itu diharapkan mampu mengemukakan unsur intrinsik tema dari teks cerita yang sudah dibaca atau didengar disertai dengan bukti dan alasan. Untuk yang tujuan pembelajaran yang kedua mungkin yoga. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua adalah gimana Mas Yuda? Mungkin maju sebentar ke sini tidak apa-apa. mengemukakan unsur dampak dari teks cerita pendek yang dibaca dan didengar secara tepat disertai dengan bukti dan alasan. Ya, betul. Nomor 2 adalah mengemukakan unsur tokoh dari teks cerita pendek yang dibaca dan didengar secara tepat disertai dengan bukti dan alasan. Untuk yang nomor 3, siapa tujuan pembelajaran Roset? Maju sebentar. Kelihatan? Ayo, Roset. Mengemukakan unsur pendokohan dari teks cerita pendek yang dibaca dan didengarkan secara tepat disertai dengan bukti dan alasan. Ya, betul. Yang nomor 3, kalian harus mampu mengemukakan unsur penokohan yang ada di cerita pendek itu disertai dengan bukti dan alasan. Yang selanjutnya adalah mengemukakan unsur alur latar dulu ya. Penokohan ini saya maaf ya. Untuk yang nomor 4 itu bukan penokohan lagi tapi latar dari teks cerita pendek yang dibaca dan didengar disertai bukti dan alasan. Yang nomor 5, mampu mengemukakan unsur alur dari teks cerita pendek yang dibaca dan didengar secara tepat disertai bukti dan alasan. Yang nomor 6, mengemukakan unsur sudut pandang dari teks cerita pendek yang dibaca dan didengar secara tepat disertai dengan bukti yang mendukung. Terus yang nomor 7, kalian mampu mengemukakan unsur amanat dari cerita pendek yang dibaca dan didengar dengan tepat disertai dengan bukti dan alasan. Berarti di sini kalian nanti diharapkan mampu atau bisa untuk mengemukakan, mengutarakan tentang unsur-unsur intrinsik. Sebelumnya berarti mari kita ke materi.
pendek. Kita akan kemarin Biati sudah sedikit memberikan arahan tentang teks cerita pendek, hanya sebentar. Mari kita pelajari lebih lanjut. Sekarang teks narasi. Apa toh teks narasi? Ferry, teks narasi adalah ini bisa dilihat, bisa dibaca. Jelas. Jelas? Oh ya, bisa dibantu Abi? Abi, bisa dibantu? Teks narasi adalah teks yang berisi deskripsi sebuah urutan kejadian atau urutan cerita. Ya, betul. Teks narasi adalah teks yang berisi deskripsi sebuah urutan kejadian atau urutan sebuah cerita. Teks narasi itu terbagi menjadi 6 kelompok teks atau 6 kelompok cerita, yaitu yang pertama, mohon Mbak Putri dibacakan. Yang pertama, Apa saja contohnya teks yang mungkin yang keras Mbak Putri. apa saja contohnya teks narasi terdiri dari teks fantasi, khayalan di luar logika, teks fabel bertokoh hewan, teks legenda yang berhubungan dengan sejarah, Ya. teks biografi, riwayat buku seseorang, Ya. teks cerita yang Terus? teks novel karena prosa yang panjang. Ya, betul. Kalian perlu diketahui bahwa teks atau cerita narasi itu dibagi menjadi 6 golongan, yaitu teks cerita fantasi, yaitu khayalan atau fantasi itu di luar logika. Khayalan itu berarti ceritanya itu isinya khayalan, tidak sebenarnya. Terus teks fabel itu adalah sebuah teks yang tokohnya adalah hewan. Terus teks legenda, teks cerita legenda itu adalah teks cerita rakyat yang berhubungan dengan sejarah. Terus teks biografi itu adalah sebuah teks atau sebuah cerita tentang riwayat hidup seseorang. Terus teks cerpen adalah suatu cerita yang konfliknya sederhana. Yang selanjutnya adalah teks cerita novel, adalah sebuah karangan prosa yang sangat panjang, bisa beberapa episode atau beberapa seri. Di sini kalian sudah jelas tentang pengertian teks narasi dan contoh-contohnya sudah jelas? Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut, berarti. Ya, yuk kita akan mempelajari lebih dalam tentang cerita pendek. Definisi cerita pendek. Mas Rehan, kenapa Mas Rehan? Kok kepalanya ditaruh di meja? Kenapa? Ya, diri kalau gitu. Ayo, dan tegak. Siap. Ya. Tadi sudah makan orang? Sudah. Ya. Sudah makannya. Ya. Yang selanjutnya definisi cerita pendek. Cerita pendek itu pengertiannya itu menurut para ahli itu ada 3. Menurut Burhan Nurdiantoro, yaitu cerita pendek adalah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kurang lebih setengah sampai 2 jam, ya. Terus menurut H.B. Yasin, yaitu cerita pendek adalah cerita singkat yang memiliki bagian perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Dan menurut J.S. Badudu adalah cerita pendek adalah cerita yang berfokus pada satu peristiwa saja, ya. Di sini kalian maksudnya sudah bisa menerima cerita pendek itu menurut para ahli ada 3, yaitu ini
Pak Burhan Nurgiantoro, Pak HB Yasin, dan menurut JS Badudu itu mereka mengemukakan bahwa pengertian cerita pendek itu seperti ini. Sudah jelas sampai sini? Ya, saya lanjut. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis cerita pendek. Cerita pendek berdasarkan panjang pendeknya itu ada cerita cerpen sangat pendek atau short story. Terus ada cerita cerpen yang panjangnya sedang, mid short story. Terus ada lagi cerita cerpen panjang atau long short story. Itu adalah macam-macam cerita pendek, yaitu sangat panjang berarti bisa menghabiskan beberapa halaman. Kalau panjangnya sedang berarti hanya separuh halaman misalkan. Kalau cerita yang panjang tok berarti cuma satu halaman, mungkin seperti itu. Terus berdasarkan tema dan isi itu cerita pendek itu dibagi menjadi 3, yaitu cerpen anak, cerpen remaja, dan cerpen keluarga. Isi dari cerpen anak itu misalnya seperti apa? Mungkin Pasha menceritakan tentang apa? Tentang dunia anak. Betul. Untuk cerpen remaja mungkin Mbak Intan menceritakan tentang apa? Remaja. Apa? Menceritakan tentang apa? Cinta. Nah, bisa. Ya, yang baru keren itu nek cerita cerpen remaja ini tentang percintaan. Mesti sama selak penasaran mau membaca sebuah cerpen tersebut. Ceritanya piye ya? Ini kok judulnya bagus sekali. Misalkan judulnya Cinlok itu yang ada di tempat kita kan seringnya Cinlok atau Cinta Lokasi. Yang selanjutnya adalah cerpen keluarga. Isi dari cerpen keluarga itu seperti apa? Abi, Mas Abi, cerpen keluarga itu seperti apa? Menceritakan tentang apa? Ya, tentang apa? Ada yang bisa membantu siapa? Cerita keluarga. Betul, Mas Yoga. Mas Yoga menjawab sebuah cerita keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, kakak, adik, nenek, kakek, dan lain sebagainya. Nah, lanjut. Ciri-ciri cerita pendek itu panjangnya kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, panjangnya kurang lebih 10 halaman. Habis dibaca sekali duduk. Terus yang selanjutnya lagi, hanya ada satu peristiwa menguasai jalan cerita. Terus terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib. Terus yang selanjutnya, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Mungkin Mas Septa sampai sini untuk ciri-ciri cerpen sudah mengerti? Mengerti ya. Kita lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur pembangun cerita pendek. Unsur-unsur pembangun cerita pendek itu dibagi menjadi 2, yaitu unsur implisit dan eksplisit. Unsur implisit itu adalah apa? Unsur pembangunan Dari dalam cerita itu sendiri. Terus kalau unsur eksplisit, Mbak Emma mungkin bisa dibacakan? Yang eksplisit ya dari luar cerpen. Mari kita bahas satu per satu tentang pembahasan unsur pembangun cerita pendek tersebut.
Nah, betul. Ada 6. Kalau itu nanti penokohan di nomor sendiri berarti ada 7 unsur intrinsik. Tokoh atau penokohan, tokoh itu adalah pelaku, sedangkan penokohan adalah wataknya pelaku tersebut. Terus latar atau setting apa, Mbak? Tempat, waktu, dan suasana cerita. Di sini kalian apakah bisa tempat, berarti tempatnya terjadi cerita. Kalau waktu berarti bisa pukul, bisa siang atau malam bisa. Terus suasananya bisa senang, sedih, betul. Alur atau plot itu adalah urutan jalannya cerita mulai dari awal perkenalan, terus apa lagi? Perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Terus ada sudut pandang, itu adalah cara pengarang bercerita. Tema adalah dasar cerita, amanat adalah pesan pengarang. Mari kita lanjutkan lagi. Terus unsur ekstrinsik itu ada 3 macam, yaitu latar belakang masyarakat, itu terdiri dari ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Yang kedua adalah latar belakang, yaitu riwayat hidup penulis. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut, yang meliputi nilai sosial, nilai moral, budaya, ekonomi, dan agama. Yang selanjutnya lagi, jenis-jenis tokoh dalam cerita pendek adalah 1, yaitu berdasarkan sering tidaknya muncul adalah tokoh utama, pendukung, dan figuran. Tokoh utama itu berarti ya sering muncul. Tokoh pendukung ya, figuran ya, betul. Kalau berdasarkan wataknya itu ada 3, yaitu protagonis, antagonis, dan antagonis. Protagonis itu ya memiliki atau sifatnya baik. Kalau antagonis buruk. Tritagonis tidak diketahui baik buruknya, berarti sebagai pemenang. Betul itu Rehan, Mas ya. Yang selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang itu terdiri dari 4, yaitu orang pertama pelaku pertama, orang pertama pelaku sampingan, orang ketiga pengamat, dan orang ketiga serba tahu. Ini masing-masing ada cirinya sendiri-sendiri. Orang pertama pelaku pertama melibatkan diri dari cerita. Penulis sebagai pelaku utama dalam cerita ditandai dengan kata aku. Orang pertama pelaku utama itu aku, tapi orang pertama pelaku sampingan juga aku, tapi penulis melibatkan diri dalam cerita, dan penulis sebagai pelaku pendamping dalam cerita. Sudut pandang orang ketiga itu cirinya adalah dia, mereka, ya, itu cirinya. Itu penulis melibatkan diri, penulis hanya menceritakan isi cerita. Nah, selanjutnya adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu adalah tidak melibatkan diri, terus ditandai dengan kata dia. Ini nanti bisa kita pelajari lebih lanjut. Nanti untuk materi akan dikirim ke grup kelas. Nanti kita bisa pelajari lagi. Oke, rumah. Terus untuk penilaian KKM untuk bahasa Indonesia dalam pembelajaran Wiyati adalah 70. Jadi kalian harus bisa dalam penilaian harus mencapai 70. Kalau tidak nanti
silakan nanti kalian bergabung dengan kelompok kalian, mejanya dijadikan satu, terus nanti salah satu mengambil perombu di sana. Nanti Bu Yati kasih atau di-share teks cerita pendek tersebut di dalam perombu kalian. Setelah itu nanti kalian buka, kalian baca, kalian amati, pahami, dan kalian nanti mengerjakan LKPD dari Bu Yati. Sudah jelas semuanya? Kira-kira dalam pengerjaan kalian mau berapa menit? Kira-kira 30 menit cukup? Cukup? Cukup ya? Cukup ya? Ya. Sekarang saya bagi kelompok. Kelompok 1, Ruli, Rehan, Fasa, Putri, Fatma. Silakan bergabung dengan kelompokmu. Mejanya jadikan satu. Terus kelompok kedua, Latifah, Sofi, Intan, Ina, Sandra. Bergabung dengan satu. Kelompok tiga, Iman, Ferdi, Abdi, Jamil, Oke. Untuk bergabung lagi. Dan kelompok empat, Septa, Reza, Rafa, Yoga, Fadli, Injo. Untuk bergabung dengan kelompoknya. Silakan salah satu kelompok mengambil kelompok yang sudah ada di sana. Tidak, mengambil salah satu mengambil kursi yang sudah ada. Silakan buka kelompok kalian. Kalau salah satu masukkan, silakan buka dengan password lupa password 2021. Sudah? Sudah dibuka? Sudah terbuka? Ya. Ya. Bu Yati akan kirimkan file ke kalian. Sambil saya tayangkan teks cerita pendeknya di sini, nanti kalian bisa melihat dan membaca di kelompok kalian. Silakan kalian buka di file kalian, di file kalian. Silakan buka di file. Dan kalian silakan kalian dibuka dulu. Yang cerita pendeknya sudah dibuka, sudah dibuka. Ya, serta sudah males. Sudah, kalian bersama-sama untuk membaca terlebih dahulu cerita itu. Baru nanti kalau setelah kalian coba perhatikan dulu berapa mas, perhatikan dulu. Setelah nanti kalian membaca, silakan kalian buka LKPD-nya yang sudah Bu Yati kirim. Sudah ada soalnya di situ sambil kalian kerjakan. Ayo, yuk dibuka sudah. Mas apa? Sudah? Mas Septa? Sudah? Suasana hati di pagi hari yang cerah dengan calon yang menghiasi suasana hatiku. Aku sedang bersiap-siap berangkat ke sekolah dengan sepatu Yuk, silakan kerjakan. Saya kasih beri waktu kira-kira 20 menit. 20 menit
bisa? Ya. 30 menit? 20 menit atau 30 menit? Sambil kalau kalian mau mengerjakan boleh sambil membaca nanti silakan buka LKPD-nya di bagian file itu. Sudah saya tuliskan. Ini kan ada. Kali lakukan hari ini. Terus kalian tinggal ini. Ini aja. Dari ini. Ada, tapi berapa menit saya nggak tahu. Soalnya tadi mau tak rekam ulang penuh. Sudah selesai, silakan kirim ke Bu Yati. Kirim ke Bu Yati. Jelaskan lagi apa toh pengertian dari cerita pendek itu. Siapa yang tahu boleh. Peristiwa kejadian komplikasi yang masalah penyelesaian masalah Sudah? pada pada teks cerita pada yang sudah dibaca pada orang pertama karena mendapat tokoh jelaskan apa teks cerita pada yang sudah dibaca sulit apa kita harus selalu berbuat baik karena jangan lupa kejahatan. Hasil dari presentasi kelompok 2, kira-kira yang mau menanggapi dari hasil presentasi ini siapa? Siapa yang mau menanggapi? Kelompok lain mungkin Rehan, kelompoknya Rehan mau menanggapi hasil dari kelompok 1? Tidak. Sudah betul? Sudah. Untuk kelompoknya Iman silakan menanggapi. Tidak. Mungkin kelompok Seta. Kelompoknya Seta mau menanggapi yang tadi? Sama seperti kelompok 1. Silakan berdiri Mas Seta. Ya ini kelompok 4 ini ya Pak. Ternyata dia banyak memperhatikan ya. Sama seperti kelompok 1. Ya. Ada kecurangan di pada mana? Pada nomor 2 Oh ya, itu apa? tidak terdapat teman yang memberikan uang kepada 1 juta. Oh ya. Untuk pekerjaan kalian yang nomor 2 itu tidak ada tokohnya teman juga. Kalian kurang menambahkan tokoh teman ya. Nanti bisa kalian perbaiki dulu, terus baru nanti kirim ke Bu Yati ya. Ya. Itu berarti
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya adalah kelompok 3. Silakan teman-teman mulai cepat. Orientasi perkenalan. Komunikasi terjadinya masalah, solusi penyelesaian masalah, udah bersanjung. Akan judul pada teks cerita pendek yang sudah terbaca. Kadang dalam pertama karena menggunakan berupa. Dan selanjutnya Jelaskan amalan pada teks cerita pendek yang sudah terbaca. Apapun kita harus selalu berbuat baik karena ketaatan itu besar. ya. Silakan di situ sebentar. Untuk kelompok lain ada yang mau menanggapi? Untuk yang kelompok yang lain silakan Alwi. Oh ya, diturunkan. Ya. Ya, Mas Serta untuk kelompok 4 mau menanggapi hasil tugas dari kelompok 1. Silakan yang mau menanggapi Mas Serta apa? Silakan berdiri enggak apa-apa Mas Serta. Biar kelihatan. Ayo cepat. Ya. Dari Tokoh pada teks cerita pendek yang sudah dibaca di situ kenapa tidak terdapat teman yang memberikan uang kepada sang pencerita. berarti intinya tokohnya kurang 1 gitu. Yaitu apa? Teman. Oh ya, nah, jadi untuk kelompok 1 itu tokoh yang dimaksud dari Mas Septa kelompok 4 itu adalah kurang 1, yaitu tokoh teman atau siswa di sekolah yang memberikan uang atau memberikan apa uang kepada tokoh aku ya, betul ya tadi ya? Ya betul. Nanti kalian betulkan ditambahin ya Mas. Kelompok 1 nanti ditambahin dibetulkan. Setelah itu nanti baru dibetulkan kebiasaan. Kira-kira yang lain bagaimana? Kelompok lain, kelompok Iman dan kelompoknya Mbak Latifah. Kira-kira mau ada masukan untuk kelompok 1? Sudah? Kira-kira sudah? Ya, baik. Berarti masukan kepada kelompok 1 itu tinggal tugasnya ditambahi pada nomor 2 tokoh pada teks cerita pendek yang sudah dibaca, yaitu ditambahi tokoh teman yang memberikan uang untuk tokoh A. Aku sudah mengerti kelompok 1? Sudah. Terus sekarang kalian ditutup dulu presentasinya. Ayo Mas Rehan. Sekian dari sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalan tepuk tangan.
Besok di